Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang virtual machine. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Muhammad Iqbal Syah, BP 181151-2013. Yang kedua adalah saya sendiri, Aisyah Afini, BP 181151-3009. Dan yang ketiga adalah Alifia Erianda, BP 181151-1011. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu virtual machine. Virtual machine, teknologi virtualisasi memungkinkan satu PC atau server untuk secara bersamaan menjalankan beberapa sistem operasi atau beberapa sesi dalam satu OS. Mesin dengan perangkat lunak virtualisasi dengan menampung banyak aplikasi, termasuk yang berjalan pada sistem operasi yang berbeda pada satu platform. Sistem operasi host dapat mendukung sejumlah mesin virtual yang masing-masing memiliki karakteristik OS tertentu. Solusi yang memungkinkan virtualisasi adalah monitor mesin virtual atau VML atau hypervisor. Di sini terdapat konsep tentang virtual machine. Selanjutnya yaitu penggabungan virtual machine atau virtual machine consolidation. Seperti pada gambar, selanjutnya adalah pendekatan virtualisasi. Mesin virtual adalah konstruksi perangkat lunak yang menerapkan karakteristik server fisik terkait dengan jumlah prosesor, jumlah RAM, sumber daya penyimpanan, dan konektivitas melalui port jaringan. Begitu VM dibuat, ia dapat dinyalakan seperti server fisik, dilengkapi dengan sistem operasi dan solusi perangkat lunak, dan digunakan dengan cara server fisik. Tidak seperti server fisik, virtual server ini hanya melihat sumber daya yang telah dikonfigurasikan. Tidak semua sumber daya dari host fisik itu sendiri. Hypervisor memfasilitasi terjemahan dan I/O dari mesin virtual ke perangkat server fisik dan kembali lagi ke mesin virtual yang benar. Virtual Machine Files. File konfigurasi menjelaskan atribut mesin virtual. Ini berisi definisi server, berapa banyak prosesor virtual atau vCPU yang dialokasikan untuk mesin virtual ini, berapa banyak RAM yang dialokasikan perangkat I/O, mana yang dapat diakses VM, berapa banyak kartu antarmuka jaringan atau NIC yang ada di server virtual dan lainnya. Itu juga menggambarkan penyimpanan yang dapat diakses VM. Ketika mesin virtual dinyalakan atau dipakai, file tambahan dibuat untuk logging, untuk paging memori, dan fungsi lainnya. Karena VM sudah menjadi file, menyalinnya tidak hanya menghasilkan cadangan data, tetapi juga salinan seluruh server, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan konfigurasi perangkat keras itu sendiri. Selanjutnya ada Type 1 dan Type 2 Virtual Machine Monitor atau Type 1 dan Type 2 Virtual Machine Monitor. Seperti pada gambar, yang di atas merupakan Type 1 VMM atau Type 1 Virtual Machine Monitor, dan yang di bawah adalah Type 2 VMM atau Type 2 Virtual Machine Monitor. Selanjutnya, para virtualization. Teknik virtualisasi berbantuan perangkat lunak yang menggunakan API khusus untuk menautkan mesin virtual dengan hypervisor untuk mengoptimalkan kinerja. Sistem operasi di mesin virtual Linux atau Microsoft Windows memiliki dukungan para virtualization khusus sebagai bagian dari kernel, serta driver para virtualization
khusus yang memungkinkan OS dan hypervisor untuk bekerja bersama lebih efisien dengan overhead terjemah hypervisor. Dukungan telah ditawarkan sebagai bagian dari banyak distribusi Linux umum sejak 2008. Prosesor isu. Dalam lingkungan virtual, ada dua strategi utama untuk menyediakan sumber daya prosesor. Yang pertama, menirukan sebuah chip sebagai perangkat lunak dan menyediakan akses ke sumber daya itu. Contohnya, metode ini adalah QEMU dan Android Emulator dan Android SDK. Yang kedua, menyediakan segmen untuk pemrosesan pada prosesor fisik atau vCPU, khas virtualisasi ke prosesor virtual machine virtual yang dihosting di server fisik. Ini adalah bagaimana sebagian besar hypervisor atau hypervisor virtualisasi menawarkan sumber daya prosesor untuk tamu mereka. Di sini terdapat proses allocation. Selanjutnya akan dibahas oleh Alivia Erianda. Baiklah, saya Alivia Erianda akan melanjutkan penjelasan tentang virtual machine. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu Ring O. Sistem operasi asli mengelola perangkat keras dengan bertindak sebagai perantara antara permintaan kode aplikasi dan perangkat keras. Ketika permintaan untuk data atau pemrosesan dibuat, sistem operasi meneruskannya ke driver perangkat yang benar melalui pengontrol fisik, ke penyimpanan atau ke perangkat I/O dan kembali lagi. Salah satu fungsi utama sistem operasi adalah untuk membantu mencegah panggilan sistem berbahaya atau tidak disengaja mengganggu aplikasi atau sistem operasi itu sendiri. Lingkaran perlindungan menggambarkan tingkat akses atau hak istimewa di dalam sistem komputer dan banyak sistem operasi dan arsitektur prosesor memanfaatkan model keamanan ini. Lapisan yang paling terpercaya sering disebut ring 0 dan merupakan tempat kernel sistem operasi bekerja dan dapat berinteraksi langsung dengan perangkat keras. Sedangkan ring 1 dan 2 adalah di mana driver perangkat dijalankan saat aplikasi pengguna dijalankan di area yang paling tidak dipercaya, yaitu ring 3. Namun, dalam praktiknya, ring 1 dan 2 ini tidak sering digunakan. Hypervisor berjalan di ring 0 mengendalikan akses perangkat keras untuk mesin virtual yang dihostingnya. Sistem operasi di mesin-mesin virtual juga percaya bahwa mereka berjalan di ring 0 dengan cara yang mereka lakukan, tetapi hanya pada perangkat keras virtual yang dibuat sebagai bagian-bagian dari mesin virtual. Berikutnya yaitu patch sharing. Ada fitur yang dibangun ke dalam hypervisor yang membantu mengoptimalkan penggunaan memori. Salah satunya adalah patch sharing atau dalam bahasa Indonesianya yaitu berbagi halaman. Patch sharing mirip dengan deduplikasi data, yaitu teknik penyimpanan yang mengurangi jumlah blok penyimpanan yang digunakan. Ketika virtual machine dipakai, halaman sistem operasi dan aplikasi dimuat ke dalam memori. Jika beberapa virtual machine memuat versi OS yang sama atau menjalankan aplikasi yang sama, banyak dari blok memori ini yang duplikat. Hypervisor sudah mengelola transfer memori virtual ke fisik dan dapat menentukan apakah suatu halaman sudah dimuat ke dalam memori. Daripada membuat halaman duplikat ke memori fisik, hypervisor menyediakan link ke halaman bersama di tabel terjemahan mesin virtual. Selanjutnya yaitu memori manajemen. Sejak hypervisor mengelola patch sharing, sistem operasi mesin virtual tidak menyadari apa yang terjadi di sistem fisik. Hypervisor dapat menggunakan sebagian dari memori yang dialokasikan untuk virtual machine lain dengan mengklaim kembali halaman lama yang tidak digunakan. Proses reklamasi dilakukan melalui ballooning. Hypervisor mengaktifkan driver balon yang hampir mengembang dan menekan sistem operasi tamu untuk membuka halaman ke disk. Setelah halaman dihapus, driver balon mengempiskan dan hypervisor dapat menggunakan memori fisik untuk virtual machine yang lain. Kemampuan untuk mengalokasikan lebih banyak memori daripada fisik yang ada pada host disebut memory overcommit. Ada teknik manajemen memori tambahan yang menyediakan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik.
Dalam semua kasus, sistem operasi di mesin virtual melihat dan memiliki akses ke jumlah memori yang telah dialokasikan untuk mereka. Hypervisor mengelola akses ke memori fisik untuk memastikan bahwa semua permintaan dilayani secara tepat waktu tanpa mempengaruhi mesin virtual. Dalam kasus di mana lebih banyak memori fisik diperlukan daripada yang tersedia, hypervisor akan terpaksa menggunakan paging ke disk. Di beberapa lingkungan cluster host, mesin virtual dapat secara otomatis hidup dimigrasi ke host lain ketika sumber daya tertentu menjadi langka. Selanjutnya yaitu I/O di lingkungan virtual. Di virtual machine, sistem operasi membuat panggilan ke driver perangkat seperti server fisik. Driver perangkat kemudian terhubung dengan perangkat. Meskipun dalam kasus server virtual, perangkat adalah perangkat yang ditiru, yang dipentaskan dan dikelola oleh hypervisor. Perangkat yang ditiru biasanya perangkat aktual yang umum, seperti kartu antarmuka jaringan Intel E1000. Perangkat virtual yang dihubungkan ke tumpukan I/O hypervisor yang berkomunikasi dengan driver perangkat yang dipetakan ke perangkat fisik di server host, menerjemahkan alamat I/O guest ke alamat fisik I/O host. Hypervisor mengontrol dan memantau permintaan antara driver perangkat mesin virtual melalui tumpukan I/O, perangkat fisik, dan kembali lagi, merutekan panggilan I/O ke perangkat yang benar di mesin virtual yang benar. Selanjutnya yaitu manajemen I/O. Keuntungan dari virtualisasi jalur I/O, beban kerja memungkinkan independensi perangkat keras dengan mengabstraksi driver khusus vendor ke versi yang lebih umum yang berjalan di hypervisor. Abstraksi ini memungkinkan yang pertama, migrasi langsung, yang merupakan salah satu kekuatan ketersediaan terbesar virtualisasi. Yang kedua yaitu berbagi sumber daya agregat seperti jalur jaringan. Kemampuan overcommit memori adalah manfaat lain dari virtualisasi I/O virtual machine. Trade-off untuk ini adalah bahwa hypervisor mengelola semua traffic dan membutuhkan overhead prosesor. Ini adalah masalah pada hari-hari awal virtualisasi, tetapi sekarang prosesor multicore yang lebih cepat dan hypervisor canggih telah mengatasi masalah ini. Selanjutnya yaitu performance technology. Yang pertama yaitu IOAP, yaitu kependekan dari I/O Acceleration Technology. IOAP ini ditawarkan oleh Intel, merupakan subsistem fisik yang memindahkan salinan memori melalui Direct Memory Access atau DMA dari prosesor utama ke bagian khusus motherboard ini. Yang kedua yaitu TOE, yaitu TCP Offload Engine. TOE ini menghapus pemrosesan TCP/IP dari prosesor server sepenuhnya ke NIC. Selanjutnya yaitu LRO, yaitu Large Receive Offload, yaitu menggabungkan paket yang termasuk ke dalam bundle untuk pemrosesan yang lebih efisien. Terakhir yaitu LSO, yaitu Large Segment Offload. Ini memungkinkan hypervisor untuk menggabungkan beberapa paket TCP/IP keluar dan membuat perangkat keras NIC membagi mereka menjadi paket-paket terpisah. Selanjutnya yaitu VMware ESXi. ESXi adalah hypervisor yang tersedia secara komersial dari VMware yang memberikan pengguna hypervisor tipe 1 atau bare metal untuk menghost mesin virtual di server mereka. VMware mengembangkan solusi berbasis x86 di akhir 1990-an dan merupakan yang pertama yang memberikan produk komersial ke pasar. Pengaturan waktu pertama ke pasar ini, ditambah dengan inovasi berkelanjutan, telah membuat VMware tetap berada di posisi teratas dalam pangsa pasar. Selanjutnya, ESX. Hypervisor digunakan bersamaan dengan instalasi Linux yang berfungsi sebagai lapisan manajemen. Fungsi manajemen tertentu seperti pencatatan, layanan nama, dan seringkali agen pihak ketiga untuk pencadangan atau pemantauan perangkat keras dipasang pada konsol layanan ini. Itu juga membuat tempat yang bagus bagi administrator untuk menjalankan skrip dan program lain. Konsol layanan memiliki dua masalah. Yang pertama adalah bahwa itu lebih besar dari hypervisor. Instalasi CAS diperlukan sekitar 32 MB untuk hypervisor dan sekitar
900 MB untuk konsol layanan. Permasalahan yang kedua yaitu adalah bahwa konsol layanan berbasis Linux adalah antarmuka dan sistem yang dipahami dengan baik dan rentan terhadap serangan oleh malware atau orang. VMware kemudian merancang ulang ESX untuk diinstal dan dikelola tanpa konsol layanan. Selanjutnya yaitu ESXi. ESXi ini memberikan paket yang lebih kecil dan jauh lebih aman daripada sebelumnya. Versi saat ini berada di sekitar 100 MB. Ukuran kecil ini memungkinkan vendor server untuk memberikan perangkat keras dengan ESXi yang sudah tersedia pada memori flash di server. Manajemen konfigurasi, pemantauan, dan script sekarang semuanya sudah tersedia melalui utilitas antarmuka baris perintah. Bagian pihak ketiga juga dijalankan di VM kernel setelah disertifikasi dan ditandatangani secara digital. Hal ini memungkinkan, misalnya, vendor server yang menyediakan pemantauan perangkat keras untuk memasukkan agen dalam VM kernel yang dapat dengan mulus mengembalikan metrik perangkat keras seperti suhu internal atau status komponen ke alat manajemen VMware atau alat manajemen lainnya. Selanjutnya di sini adalah fitur VMware ESXi. Pertama, penyimpanan vMotion, yaitu mengizinkan relokasi file data yang menyusun mesin virtual saat mesin virtual itu digunakan. Kemudian toleransi kesalahan, membuat salinan pengunci dari mesin virtual pada host yang berbeda. Jika host asli mengalami kegagalan, koneksi mesin virtual dialihkan ke salinan tanpa mengganggu pengguna atau aplikasi yang mereka gunakan. Kemudian ada fitur manajer pemulihan situs, menggunakan berbagai teknologi replikasi untuk menyalin mesin virtual yang dipilih ke situs sekunder jika terjadi bencana pusat data. Kemudian ada penyimpanan dan kontrol I/O jaringan. Ini mengizinkan administrator mengalokasikan bandwidth jaringan dalam jaringan virtual dengan cara yang sangat terperinci. Kemudian ada penjadwal sumber daya terdistribusi atau DRS. Secara cerdas menempatkan mesin virtual pada host untuk startup dan dapat secara otomatis menyeimbangkan beban kerja melalui vMotion berdasarkan kebijakan bisnis dan penggunaan sumber daya. Kemudian di sini ada contoh dari fitur untuk ESXi yaitu SEN. SEN ini adalah open source virtual machine manager atau monitor dikembangkan di University of Cambridge. Dibuat dengan tujuan untuk menjalankan sampai dengan 100 sistem operasi berfitur penuh di hanya satu komputer. Virtualisasi SEN menggunakan teknologi para virtualisasi, menyediakan isolasi yang aman, mengatur sumber daya, garansi untuk quality of service, dan live migration untuk sebuah mesin virtual. SEN server ini sendiri dijalankan langsung di hardware server tanpa memerlukan sistem operasi. SEN server bekerja di elemen-elemen yang sederhana dari physical machine, seperti hard drive, resource, and ports, dan mengalokasikan ke virtual machine yang sedang berjalan. Kemudian contoh fitur lainnya di sini adalah Hyper-V. Hyper-V ini sendiri adalah fitur mesin virtual yang dibangun pada Windows. Ini awalnya bagian dari Windows Server 2008, tetapi membuat lompatan ke desktop dengan Windows 8. Hyper-V memungkinkan Anda untuk membuat mesin virtual tanpa perangkat lunak tambahan. Fitur ini tidak tersedia pada Windows 7 dan memerlukan edisi profesional atau Enterprise Windows 8, 8.1, atau 10. Ini juga membutuhkan CPU dengan dukungan virtualisasi perangkat keras seperti Intel VT atau AMD V, fitur yang ditemukan di sebagian besar CPU modern. Untuk SEN dan Hyper-V ini sendiri ada kelebihannya masing-masing, jadi tergantung yang mana dibutuhkan oleh virtual machine tersebut. Kemudian Java Virtual Machine. Tujuan Java Virtual Machine adalah untuk menyediakan ruang runtime untuk sekumpulan kode Java untuk dijalankan pada sistem operasi apapun yang dipentaskan pada platform perangkat keras apapun tanpa perlu membuat perubahan kode untuk mengakomodasi berbagai sistem operasi atau perangkat keras yang berbeda. JVM dapat mendukung banyak thread. JVM mempunyai janji yaitu tulis sekali, jalankan di mana saja. JVM digambarkan sebagai mesin komputasi abstrak yang terdiri dari satu set instruksi, register penghitung program, tumpukan untuk menampung variabel dan hasil, tumpukan untuk runtime data dan pengumpulan garasi, area metode untuk kode dan konstanta. Kemudian ada Linux vServer. Linux vServer ini adalah pendekatan open source, cepat, ringan untuk mengimplementasikan mesin virtual pada server Linux. Hanya satu salinan dari kernel Linux yang terlibat.
vServer terdiri dari modifikasi yang relatif sederhana untuk kernel ditambah satu set kecil alat pengguna OS. Kernel vServer Linux mendukung sejumlah server virtual yang terpisah. Kernel mengelola semua sumber daya dan tugas sistem, termasuk penjadwalan proses, memori, ruang disk, dan waktu prosesor. Arsitekturnya, setiap server virtual terisolasi dari yang lain menggunakan kemampuan kernel Linux. Isolasi melibatkan 4 elemen. Yang pertama, CRUD. CRUD ini perintah Unix atau Linux untuk membuat direktori root atau garis miring menjadi sesuatu selain dari standarnya selama proses berlangsung saat ini. Perintah ini menyediakan isolasi sistem file. Kedua, chkonteks. Utilitas Linux yang mengalokasikan konteks keamanan baru dan menjalankan perintah dalam konteks itu. Setiap server virtual memiliki konteks eksekusi sendiri yang menyediakan proses isolasi. 3. Chhabin. Mengeksekusi perintah dan mengunci proses yang dihasilkan dan anak-anaknya agar menggunakan alamat IP tertentu. System call menyediakan isolasi jaringan. Modern capabilities. Merujuk pada partisi hak istimewa yang tersedia untuk pengguna root. Setiap server virtual dapat diberi subset terbatas dari hak pengguna root yang menyediakan isolasi root. Berikut gambaran Linux vServer arsitektur. Seperti yang dibilang tadi, server virtual terisolasi dari yang lain. Pada bagian ini adalah server virtual akan terisolasi dari server hosting atau server utama. Di sini server virtual hanya berisi server aplikasi atau virtual machine atau platform yang kita pakai. Di sini hosting program. Pada hosting platform, di sini ada virtual machine host yang ada gunanya untuk sebagai admin dari virtual machine tersebut, remote-nya, dan inti dari virtual machine tersebut. Untuk host sendiri, dia berada pada OS perangkat yang sedang dipakai. Kemudian di sini ada Linux vServer skemanya berdasarkan Ember Coin. Token di sini token yang masuk per detiknya akan diakumulasikan berdasarkan besar dari sebuah ember dan akan dikeluarkan saat koin tersebut penuh. Jadi sesuai dengan vServer, setiap proses yang dijalankan pada vServer akan menggunakan satu token per waktunya atau satu koin per waktunya. Kemudian pada Android terdapat virtual machine juga. Pada Android virtual machine disebut dengan Dalvik. Dalvik VM atau DVM mengeksekusi file dalam format Dalvik executable atau .dex. Pustaka kelas inti Dalvik dimaksudkan untuk menyediakan basis pengembangan yang sudah dikenal bagi mereka yang terbiasa dengan pemrograman dengan Java Standard Edition. Tetapi ia disesuaikan dengan cara khusus untuk kebutuhan perangkat kecil, server kecil. Setiap aplikasi Android berjalan dalam prosesnya sendiri, dengan instance Dalvik VM-nya sendiri. Dalvik telah ditulis sehingga perangkat dapat menjalankan banyak VM secara efisien. Di sini ada Java dan Dalvik format. Di sini ada beberapa tingkatan. Pertama .jar, .class, .apk, dan .dex. Di dalam .jar terdapat .class yang berisi header, heterogeneous, constant pool, class, field, method, atribut. Di dalam .class terdapat header, heterogeneous, constant pool, class, field, method, dan atribut. Di dalam .apk terdapat .dex. Di dalam .dex terdapat header, strings, constant pool, type class, field constant pool, method constant pool, class definition, field list, method list, kode header, local variable. Kemudian ada Zygote. Zygote ini suatu proses yang berjalan pada DVM yang diluncurkan saat boot. Menghasilkan DVM baru setiap kali ada permintaan untuk proses baru. Dimaksudkan untuk minimalkan jumlah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan DVM baru dengan berbagai item dalam memori semaksimal mungkin. Ketika pertama kali diluncurkan, preload dan menginisialisasi semua kelas dan sumber daya di perpustakaan inti Java yang mungkin dibutuhkan aplikasi saat runtime. Memori tambahan tidak perlu dialokasikan untuk salinan kelas ini ketika DVM baru ditampilkan dari Zygote DVM. Sekian video ini dibuat.
Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.